Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya 57 TV. Nah, baik teman-teman, di kesempatan kali ini ya, kita akan bahas dengan topik HSR POCPE 200 lagi ya, teman-teman. Nah, mungkin sudah lama saya tidak membuat video tentang HSR POCPE 200 ini ya, karena masih dalam tahap pengetesan dan pengujian begitu. Nah, ya kurang lebih saya sudah menggunakan Air CPE 200 ini kurang lebih ya hampir setengah tahun ya teman-teman. Akan tetapi itu tidak full digunakan ya. Karena memang ada banyak sekali kekurangan yang ada pada HSR CPE 200 ini. Nah, mungkin ini kekurangan-kekurangan ini yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman dan semoga bermanfaat dan menjadi bahan referensi buat teman-teman ya. Dan apabila nanti sama kasusnya seperti apa yang saya alami ya, ya nanti teman-teman coba bisa pahami dan coba bisa pelajari ya kira-kira solusinya bagaimana ya teman-teman. Nah, baik untuk yang pertama ya, kita coba login dulu ya terlebih dahulu di sini di web UI-nya HSR POCPE 200. Nah, jadi teman-teman, kekurangan yang saya alami pada saat menggunakan HSR POCPE 200 itu yang pertama adalah pada menu di sini ya teman-teman, 3G dan 4G ya, pendeteksian kartu SIM, di mana itu di beberapa kasus dan beberapa router itu SIM pada saat awal ya, itu SIM itu jarang sekali terbaca ya teman-teman, ataupun not koneksi ya, ataupun not connected. Nah, ini sering sekali dialami oleh HSE POCPE 200 ya. Nah, dengan demikian ya kita harus restart, harus reboot dan segala macam begitu. Nah, ya itu yang bisa dilakukan ya teman-teman. Kalau nggak di restart ya di reboot teman-teman. Nah, itu sangat merepotkan banget buat kita ya. Nah, solusinya ya teman-teman yang sudah saya bilang tadi ya. Yang pertama bisa teman-teman lakukan reboot di sini ataupun melakukan reset ya. Bedanya apa reboot dan dengan reset? Kalau reboot itu kayak mematikan router kemudian menghidupkan lagi. Itu namanya reboot, teman-teman. Nah, kemudian yang namanya reset itu mengembalikan pengaturan ke pengaturan awal ataupun pengaturan pabrik ya, teman-teman. Begitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya dua-duanya ini. Ya pilih salah satu dulu lah ya. Kalau nggak reboot ya reset. Begitu. Kalau rebootnya nggak jadi ya dicoba reset begitu. Nah, baik kita coba untuk reboot terlebih dahulu ya. Karena di sini saya sudah melakukan dan memasukkan kartu, akan tetapi kartunya nggak kebaca teman-teman. Nah, kita coba reboot, apakah nanti akan muncul kembali ya kartunya, kita tunggu saja. Nah, baik, setelah kita lakukan reboot ya, ataupun menghidupkan kembali, mematikan kemudian menghidupkan kembali router modem ASR POCPE 200 ini, ternyata masih belum terbaca SIM-nya ya. Nah, apa yang harus saya lakukan di sini yaitu ya kita matikan dulu routernya, cabut kabel powernya dari listrik, kemudian kita lepas kartu SIM-nya, kemudian kita pasangkan kembali. Nah, itu biasanya juga pengaruhnya juga ada di situ juga begitu ya, mungkin salah penempatan ataupun kurang masuk ataupun terlalu dalam gitu ya untuk penempatan kartunya. Nah, baik karena kita sudah reboot akan tetapi nggak bisa kebaca ya, kita coba terpaksa untuk melepas dari listrik ya ataupun mematikan routernya terlebih dahulu, kemudian saya coba lepas kartunya, lalu kita masukkan lagi kartunya dan kita akan coba hidupkan dan bagaimana hasilnya ya. Nah, baik kita coba copot dulu ya teman-teman. Setelah saya tadi melakukan melepas kartu kemudian memasangnya kembali, nah langsung terkoneksi di sini teman-teman ya setelah dihidupkan. Jadi itu ya, itu yang pertama. Jadi untuk pembacaan kartu itu terkadang bisa terdeteksi ataupun tidak ya.
Nah, solusinya apa? Yang pertama yaitu kita bisa lakukan reboot. Setelah di-reboot ternyata nggak muncul juga untuk koneksi 3G 4G-nya, ya teman-teman tinggal lakukan cara yang kedua yaitu matikan routernya, kemudian lepas kartunya, lalu masukkan lagi kartunya dan dihidupkan lagi routernya, dan kemungkinan itu insya Allah bisa ya teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua adalah masalah lockband ya teman-teman. Jadi tidak bisa dipungkiri juga ya untuk masalah lockband di sini, dan sudah banyak sekali kreator-kreator yang sudah membahasnya. Untuk lockband di HS Airpod CPE 200 ini tidak sepenuhnya akurat ya, ataupun tidak sepenuhnya terkunci secara eh, permanen ya. Jadi ada beberapa kasus di mana kita sudah melakukan lockband akan tetapi itu sia-sia ya, nggak bisa di-lock. Jadi kita sudah lock akan tetapi bisa juga nanti locknya itu hilang begitu, loncat-loncat begitu. Ya, kembali lagi karena memang ini firmware baru, firmware pertama, ya mungkin kekurangannya banyak sekali ya. Salah satunya di situ untuk masalah lockband begitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ya, akan tetapi ya sangat merugikan bagi kita sekali ya. Ada fitur tersebut akan tetapi fiturnya sudah dipakai ternyata kurang maksimal begitu. Ya, kita tunggu aja nanti updatean dari HS AirPods CPE 200-nya, semoga ada updatean firmware barunya ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah eh, daya ya, daya daripada eh, HS AirPods CPE 200 ini. Yang saya rasakan selama 6 bulan menggunakan HS AirPods CPE 200 ini terkadang kurang maksimal dayanya karena memang mungkin kabelnya terlalu panjang ya. Kalau saya kan ditempatkan di atas nih dengan panjang kabel LAN-nya mungkin 5 meter gitu ya. Nah, jadi itu yang ketiga adalah terkadang powernya itu tidak maksimal, ya sering mati sendiri begitu. Nah, itu pun juga ya kembali lagi kita tidak bisa menyalahkan ya begitu. Nah, kalau seperti itu sih, kalau masalah power sih nanti tergantung dari sumber listriknya ya. Kita bisa akalin dengan ya adaptor yang lebih bagus ataupun yang kabel-kabel yang lebih bagus begitu. Ya, mungkin itu saja sih ya untuk pengalaman saya. Jadi ada tiga ada 3 poin di sini yang menjadi catatan bagi saya, yang menurut saya ini adalah kekurangan dari HS AirPods CPE 200. Yaitu yang pertama adalah pembacaan kartu SIM-nya ya, terkadang terbaca, terkadang hilang begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat kita melakukan lockband di suatu frekuensi, itu terkadang lockband itu gagal ya, ataupun tidak terkunci begitu. Kurang maksimal di bagian lockband frekuensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dayanya ya teman-teman. Jadi terkadang routernya pun mati sendiri, hidup lagi begitu. Nah, kemudian setelah hidup routernya kembali ke pengaturan awal. Nah, itu yang saya rasakan selama 6 bulan menggunakan HS AirPods CPE 200. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mengalaminya ya berarti sama ya kayak saya ya begitu. Nah, mungkin itu saja sih ya 3 kekurangan dari HS AirPods CPE 200. Nah, sambil menunggu nanti updatean dari HS AirPods CPE 200-nya apakah ada updatean firmware, ya kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, baik, silakan teman-teman bisa komentar ya terkait kekurangan-kekurangan yang lainnya, biar nanti bisa sharing dan berbagi kepada yang lainnya. Baik, terima kasih untuk videonya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.